Minasan, konnichiwa. Kyou no tema wa kenko desu. Hai, sebelum pembelajaran kali ini dimulai, Sensei tuh bakal memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi, kenalin nama Sensei Winda Safira, bisa kalian panggil Winda Sensei ya. Oke, sebelum pembelajaran Kenko kali ini dimulai, Sensei itu bakal memaparkan tujuan pembelajaran kali ini. Oke, yang pertama itu memahami makna Kenko dan pentingnya menjaga kesehatan. Lalu yang kedua ini menyebutkan kosakata dasar tentang kesehatan dan anggota tubuh dalam bahasa Jepang. Lalu yang ketiga ini mengungkapkan ungkapan sederhana untuk menjelaskan kebiasaan hidup sehat. Lalu yang terakhir ini ada menyampaikan kondisi kesehatan secara sederhana dalam bahasa Jepang. Oke, kenko wa mainichi no seikatsu de totemo taisetsu desu. Jadi tema kali ini tuh penting banget ya. Kenapa? Karena kesehatan itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Nah, agar kita tidak sakit, kita perlu menjaga kesehatan ya minasang. Nah, mazu kenko wa nan desu ka? Minasang semua tahu nggak sih kenko ini tuh apa? Nah, jadi kesehatan itu adalah keadaan tubuh dan pikiran yang sehat ya minasang semua. Bukan hanya tubuh aja gitu, tapi pikiran juga sangat penting gitu kan. Jadi kesehatan tuh bukan hanya kesehatan fisik saja gitu, tapi pikiran juga itu termasuk kesehatan gitu. Nah, sugi ni kenko no tame ni teisetsu na koto o hanashimasu. Oke, kita next. Di sini Sensei memaparkan gambar anggota-anggota tubuh dalam bahasa Jepang yang akan kita pakai dalam pembelajaran kali ini ya minasang. Nah, yang pertama ini tuh ada atama. Atama itu kepala ya minasang. Lalu ada me. Me itu mata. Lalu ada hana, hana yaitu hidung. Lalu ada kuchi yaitu mulut, kuchi. Lalu ada onaka. Onaka, onaka itu perut. Lalu ada ashi, ashi, ashi itu kaki. Lalu ada mimi, mimi, mimi itu telinga. Lalu ada nodo, nodo, nodo itu tenggorokan. Lalu ada kata, kata itu bahu. Nah, lanjut, lalu ada yufu, yufu, yufu itu jari. Lalu ada ude, ude, ude itu lengan. Lalu ada koshi, koshi, koshi itu pinggang ya minasang. Lalu ada te, te, te itu tangan. Lalu ada senaka, senaka, senaka itu punggung ya minasang. Nah, jadi minasang semua udah tahu ya nama-nama anggota tubuh dalam bahasa Jepang. Oke. Di sini Sensei bakal memberikan satu video agar kita tuh mengenal anggota-anggota tubuh dalam bahasa Jepang. Simak videonya ya minasang. Fang Nihongo. 頭肩膝ポン膝ポン膝ポン頭肩膝ポン目耳鼻口 Nah, gimana? Setelah minasang semua menonton video yang saya berikan, minasang semua sudah tahu belum anggota-anggota tubuh dalam bahasa Jepang? Gampang bukan? Oke, next. Jadi, Sugiwa, kita bakal kita bakal pelajari byoki. Byoki, byoki itu sakit. Nah, apa aja sih sakit dalam bahasa Jepang ini? Nah, yang pertama ini ada onaka ga itai desu. Onaka ga itai desu. Onaka ga itai desu. Itu artinya apa minasang? Ya, sakit perut. Lalu ada atama ga itai desu. Atama ga itai desu. Itu sakit kepala ya minasang. Lalu ada hagai itai desu. Hagai itai desu.
itu sakit gigi ya minasang. Lalu ini ada neraremaseng. Neraremaseng. Ini kurang tidur ya minasang. Ini juga termasuk sakit ya minasang semua. Kenapa? Karena dia kurang fit tubuhnya gitu minasang. Lalu ada netsuga arimas. Netsuga arimas. Netsuga arimas. Ini kita demam ya minasang, sakit demam. Lalu ada kaga itai desu. Kaga itai desu. Kaga itai desu tadi apa minasang? Ya, sakit bahu ya minasang. Lalu ada kaze o hikimasu. Ulang. Sumimasen. Kaze o hikimasu. Kaze o hikimasu. Itu artinya lagi flu. Oke, kita next. Nah, di sini sensei menjelaskan pola kalimat dalam bahasa Jepang ya minasang. Minasang semua kalau misalkan membahas tentang sakit atau nggak mau bertanya gitu, misalkan ke teman-teman minasang, misalkan doshtan desu ka? Doshtan desu ka? Doshtan desu ka? Itu artinya ada apa denganmu? Jadi kayak kamu kenapa? Kenapa sama kamu? Kayak gitu ya minasang. Doshtan desu ka? Doshtan desu ka? Hai. Kita next lagi. Nah, di sini juga ada pola kalimat nani ga itai desu. Kayak tadi ada banyak di contoh gambar yang sebelumnya itu banyak itai desu-nya. Nah, ini ada pola kalimatnya nani ga itai desu. Jadi ini tuh menyatakan kondisi apa yang kita rasain. Misalkan nih, ada contohnya ya. Kita next. Nah, misalnya nih, sensei bakal memberikan contoh ke minasang semua. Ini ada onaka ga itai desu. Onaka ga itai desu. Onaka ga itai desu. Berarti onaka ga perut saya sakit. Nah, seperti itu ya minasang. Minasang semua sudah hafal kan pola kalimat jika menyebutkan apa yang kita rasa. Misalkan kita lagi sakit kepala nih. Atama ga itai desu. Atama ga itai desu. Good job ya minasang. Nah, selanjutnya ada pola kalimat nani to ii desu yo. Nani to ii desu yo. Nani to ii desu yo. Nah, ini tuh artinya misalkan untuk sebaiknya ataupun lebih baik jika, atau saran saya untuk. Jadi ini tuh kayak jawaban orang yang dia bertanya dan ada yang menjawab. Misalkan orang itu sakit, nah dia tuh memberikan saran ke si orang sakitnya tuh harus ngapain, harus apa gitu. Paham kan minasang semua? Oke. Di sini ada contoh kalimatnya, yaitu kono kusuri yo nomu to ii desu yo. Kono kusuri yo nomu to ii desu yo. Sebaiknya kamu minum obat itu. Misalkan kayak tadi, onaka ga itai desu atau enggak atama ga itai desu. Nah, bisa dijawab pakai kono kusuri yo nomu to ii desu yo. Oke. Di sini sensei memberikan juga contoh percakapan ya yang bakal minasang semua pahamin. Sensei bakal membacakan si percakapan ini. Nih, ada doshtan desu ka? Tuh, dia bertanya kan, ada apa sih denganmu? Lalu dia jawab, chotto onaka ga itai desu. Chotto onaka ga itai desu. Nah, perut saya sakit. Nah, lalu dia tuh menjawab lagi, neru mae ni kosuri yo nomu to ii desu yo. Sebaiknya minum obat ini sebelum tidur. Lalu dijawab lagi, arigatou gozaimasu. Nah, lalu bisa kita ungkapkan lagi, hayaku yoku naru to ii desu ne. Semoga cepat sembuh ya. Minasang semua sudah paham belum pola kalimat yang sudah kita bahas kali ini? Pasti sudah paham semua ya minasang. Oke. Nah, di sini ada kenkoki na seikatsu. Apa sih ini tuh? Jadi itu gaya hidup sehat.
Kan kalau tadi tuh sakit ya, byoki. Kalau ini tuh gaya hidup sehat. Nah, apa aja sih? Ini ada jogging go shimasu. Jogging go shimasu. Ini artinya jogging. Ini lalu ada yasai o tabemasu. Yasai o tabemasu. Ini makan sayur-sayuran. Lalu ada taisho shimasu. Taisho shimasu. Ini yoga ya, teman-teman. Oke, lalu ada toroningu wo shimasu. Toroningu wo shimasu. Lalu ada yoku nemasu. Yoku nemasu. Yoku nemasu. Ini artinya tidur dengan cukup ya, minasang. Lalu ada asa gohang o tabemasu. Asa gohang o tabemasu. Asa gohang o tabemasu. Ini makan sarapan ya, minasang ya. Lalu ada suio o shimasu atau oyogimasu, berenang. Lalu ini ada arukimasu. Arukimasu, jalan kaki ya, minasang, biar lebih sehat gitu. Lalu yang terakhir ini ada haomiga kimasu. Haomiga kimasu. Nah, minasang semua sudah tahu ya jenis-jenis gaya hidup sehat. Nah, sebenarnya tuh gaya hidup sehat tuh masih banyak lagi, minasang, tapi sensei hanya memberikan segini saja untuk gaya hidup sehat. Dan minasang bisa cari lagi di internet, banyak sekali itu gaya hidup sehat ya, minasang, yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, di sini ada pola kalimatnya, minasang. Nani nani tari shimasu. Nani nani tari shimasu. Ini tuh artinya digunakan untuk mengungkapkan beberapa kegiatan secara acak atau tidak berurutan. Misalkan contohnya itu koen de jogging go shitari, taiso o shitari shiteimasu. Koen de jogging go shitari, taiso o shitari shiteimasu. Nah, itu artinya saya jogging dan senam di taman. Oke, minasang semua sudah hafal bukan pola kalimatnya? Apa sensei ulangi lagi? Nah, oke, kita ulangi lagi. Koen de jogging go shitari, taiso shitari shiteimasu. Good job, minasang semua sudah hafal pasti ya, minasang. Sudah jozu, minasang. Oke. Di sini sensei memberikan lagi percakapan tentang pola kalimat yang sudah kita bahas sebelumnya. Oke, sensei bakal bacain ya, minasang, biar minasang semua itu paham dan bisa memaparkan bahasa Jepang ini dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ini misalkan si A, kenko no tame ni nani o shiteimasu ka? Kenko no tame ni nani o shiteimasu ka? Apa yang kamu lakukan untuk kesehatan kamu? Nah, lalu dijawab sama si B, hai, yoga o shiteimasu. Hai, yoga o shiteimasu. Hai, yoga o shiteimasu. Saya melakukan yoga. Lalu dijawab lagi sama si A, dono gurai shiteimasu ka? Dono gurai shiteimasu ka? Dono gurai shiteimasu ka? Seberapa sering kamu melakukannya? Lalu dijawab lagi, mainichi desu. Mainichi desu. Mainichi desu. Setiap hari. Lalu dijawab lagi, sugoi desu ne. Ii desu ne. Sugoi desu ne. Ii desu ne. Hebat ya, bagus sekali. Mudah bukan, minasang? Nah, percakapan ini bisa minasang pakai dalam kehidupan sehari-hari, terutama untuk percakapan dalam bahasa Jepang. Sore de wa kyou no jougyo wa koko made desu. Saigo made kite kurete arigatou gozaimasu. Minasang, arigatou gozaimasu. Bye bye.